Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi bersama aku. Oke, seperti yang udah kalian lihat di judul, hari ini kita akan membahas tentang Jembatan Ampera, cerita maupun sejarahnya. Oke. Namun sebelum lanjut, jangan lupa arahkan dulu jempol manismu untuk menekan tombol like, komen, dan juga subscribe ya, agar aku makin semangat buat bikin video baru. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Buat kalian penasaran, stay tune ya. Jembatan Ampera atau Amanat Penderitaan Rakyat adalah sebuah jembatan di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia. Jembatan Ampera yang telah menjadi semacam lambang kota terletak di tengah-tengah Kota Palembang, menghubungkan daerah seberang Ulu dan seberang Ilir yang dipisahkan oleh Sungai Musi. Panjang jembatan adalah 1.177 meter. Lebar 22 meter, bagian tengah 71,90 meter, berat 944 ton dan dilengkapi pembandul serta seberat 500 ton. Ide untuk menyatukan dua daratan di Kota Palembang, seberang Ulu dan seberang Ilir dengan jembatan sebetulnya sudah ada sejak zaman Kementerian Palembang tahun 1906. Saat jabatan Wali Kota Palembang dijabat Lee Kirkdale tahun 1924, ide ini kembali mencuat dan dilakukan banyak usaha untuk merealisasikannya. Namun sampai masa jabatan Lee Kok berakhir, bahkan ketika Belanda hengkang dari Indonesia, proyek itu tidak pernah terrealisasi. Pada masa kemerdekaan, gagasan itu kembali mencuat. DPRD Peralihan Kota Besar Palembang kembali mengusulkan pembangunan jembatan kala itu. Disebut Jembatan Musi dengan merujuk nama Sungai Musi yang dilintasinya. Pada sidang pleno yang berlangsung pada 29 Oktober 1956, usulan ini sebetulnya tergolong nekat sebab anggaran yang ada di Kota Palembang yang akan dijadikan modal awal hanya sekitar Rp30.000. Pada tahun 1957, dibentuk panitia pembangunan yang terdiri atas penguasa Perang Komando Daerah Militer 4 Sriwijaya, Harun Sohar, dan Gubernur Sumatera Selatan, H.A. Bastari. Pendampingnya Wali Kota Palembang M. Ali Amin dan Indra Caya. Tim ini melakukan pendekatan kepada Bung Karno agar mendukung rencana itu. Usaha yang dilakukan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Kota Palembang yang didukung oleh Kodam 4 Sriwijaya ini kemudian membuahkan hasil. Bung Karno kemudian menyetujui usulan pembangunan itu karena jembatan ini rencananya dibangun dengan masing-masing kaki di kawasan 7 Ulu dan 16 Ilir, yang berarti posisinya di pusat kota. Bung Karno kemudian mengajukan syarat, yaitu penempatan boulevard atau taman terbuka di kedua ujung jembatan itu. Dilakukanlah penunjukan perusahaan pelaksanaan pembangunan dengan penandatanganan kontrak pada 14 Desember 1961 dengan biaya sebesar $4.500.000. Saat itu, $1 sama dengan Rp200. Pembangunan jembatan Ampera dipusatkan di wilayah hilir yang merupakan kawasan pusat kota, terutama kawasan 16 Ilir. Sewaktu pembangunan jembatan Ampera, banyak sekali bangunan-bangunan peninggalan Belanda yang dibongkar. Salah satunya pusat perbelanjaan terbesar Matahari atau DAZN, kantor listrik atau OGM, dan Bank Eskomto. Bangunan peninggalan Belanda yang tidak dibongkar hanya menara air atau water leading yang sekarang digunakan sebagai kantor wali kota. Di bagian hulu banyak perumahan penduduk yang juga ikut dibongkar. Pembangunan jembatan ini dimulai pada bulan April 1962 setelah mendapat persetujuan dari Presiden Soekarno. Biaya pembangunannya diambil dari dana pampasan perang Jepang. Bukan hanya biaya, jembatan ini pun menggunakan tenaga ahli dari negara tersebut. Pada awalnya jembatan ini dinamai Jembatan Bung Karno menurut sejarawan Johan Hanafiya. Pemberian nama tersebut sebagai bentuk penghargaan kepada Presiden RI pertama itu. Bung Karno secara sungguh-sungguh memperjuangkan keinginan warga Palembang untuk memiliki sebuah jembatan di atas Sungai Musi.
Peresmian pemakaian jembatan dilakukan pada tahun 1965 sekaligus mengukuhkan nama Bung Karno sebagai nama jembatan. Pada saat itu, jembatan ini adalah jembatan terpanjang di Asia Tenggara. Setelah terjadi pergolakan politik pada tahun 1966 ketika gerakan anti Soekarno yang sangat kuat, nama jembatan ini itu pun dirubah menjadi Jembatan Ampera atau kepanjangan dari Amanat Penderitaan Rakyat. Sekitar tahun 2002 ada wacana untuk mengembalikan nama Bung Karno sebagai nama jembatan Ampera ini. Tapi usulan ini tidak mendapat dukungan dari pemerintah dan sebagian masyarakat. Oke guys, terima kasih udah denger cerita aku. Mohon maaf ya kalau ada banyak kesalahannya. Dan sumber cerita yang aku bacakan tadi adalah bersumber dari Wikipedia. Untuk info lebih lengkapnya kalian bisa kunjungi di halaman Wikipedia ya. Oke, terima kasih banyak buat kalian yang udah mampir ke channel ini. Buat kalian yang udah tonton, terima kasih juga. So, jangan lupa seperti biasa untuk selalu support channel saya dengan like video ini, komen, dan juga subscribe ya. Karena dukungan dari kalian itu sangat berarti buat saya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum.